tagline dari Hari Guru. Bunyinya begini, verbatimnya saya kutip. Guru penggerak Indonesia maju. Guru penggerak Indonesia maju. Indonesia maju itu tagline Presiden Jokowi. Jadi guru penggerak Indonesia maju. Tagline kita di sini adalah derita guru. Jadi bagaimana mungkin orang yang menderita mau memajukan Indonesia? Jadi dari awal ada kekacauan paradigma dalam cara kita berpikir. Kita hanya ingin promosikan spanduk, tapi konsekuensinya kita tidak mau ikuti loh. Kalau saya lanjutkan lagi logikanya, saya periksa aja logikanya itu. Guru penggerak Indonesia maju, yang menggerakkan guru siapa? Jadi kita mau lihat satu paradigm yang utuh diucapkan oleh presiden. Tadi benar moderator mengatakan bahwa Jepang itu hancur luluh lantak oleh 2 bom Hiroshima dan Nagasaki, dan komandan perangnya melapor pada Kaisar Hirohito, "Kaisar, kami udah kalah." Kaisar bilang, "Hitung berapa jumlah guru yang tersisa dan saya akan bangun dalam 20 tahun." Dia berpikir tentang potensi guru Kaisar Hirohito. Beberapa tahun yang lalu ada demo guru honorer di depan Istana Merdeka. Berhari-hari Presiden bertanya, "Ada berapa guru yang demo di depan istana?" Ajudannya bilang, "Banyak, Pak. Kalau begitu kita jangan keluar dulu." Jadi vision seorang pemimpin terhadap problem itu yang menentukan masa depan. Kalau guru-guru kita setiap pagi mendengarkan pidato presiden yang memberi harapan, politics of hope, mungkin kita percaya tentang Indonesia maju. Kalau presiden bisa mengajak anak SD untuk berpikir dialektik, mungkin kita punya harapan tentang pendidikan. Tapi setiap kali presiden bertemu dengan guru dan anak SD, yang diucapkan adalah nama-nama ikan. Nggak ada dialektika. Saya bayangkan misalnya presiden mengatakan, "Nah, saya Presiden Republik Indonesia, saya ingin bertanya tentang ikan." Lalu si guru muridnya bilang, "Pasti soal nama-nama ikan, Pak." "Bukan, saya mau bertanya mengapa ikan tidak bisa manjat pohon." Anak itu terbuka pikirannya untuk menguji, dan dia cari di internet, apa keterangan chemistry sehingga ikan tidak bisa manjat pohon. Lalu terjadi debat antara presiden dan si anak. Anak buka Google, dia cari tahu. Oh, ternyata ada gaya kohesi. Sehingga ikan tidak mungkin, kenapa cicak bisa ada gaya kohesi? Karena itu pelajaran kimia dasar kohesi diajarkan di tingkat SD dalam bentuk yang paling mikro, supaya anak bisa dilatih untuk berpikir gravitasi plus kohesi lebih besar kohesi, karena itu ikan bisa manjat pohon. Jadi rumus itu datang dengan sendirinya karena ada dialektika antara presiden sebagai guru tertinggi dengan anak SD sebagai murid yang ingin belajar. Kalau semua hafal nama-nama ikan, si anak itu bilang gampang betul lulus dari SD, cukup dengan menghafal nama-nama ikan. Jadi sekali lagi kita ada di dalam keadaan itu, krisis cara berpikir. Bahkan itu terjadi sampai di tingkat universitas, mahasiswa, dosen itu. Berapa waktu lalu saya kasih kuliah umum di satu universitas, dekannya tanya, "Pak Rocky, kan udah jam 2, Pak Rocky udah makan belum?" Saya bilang, "Saya belum makan, Pak." "Kalau begitu kita cari makan dulu, Pak. Bapak pasti lapar." Lalu saya bilang, "Anda bertanya saya sudah makan atau belum makan, bukan bertanya lapar atau tidak." Jadi dianggap kalau saya bilang saya belum makan, maka saya lapar. Justru karena saya kenyang, maka saya belum makan. That's the logic. Jadi soal simpel semacam itu terjadi karena kita mau seolah-olah bersifat sopan santun, bertanya sudah makan atau belum. Kenapa nggak tanya lapar apa enggak itu? Itu lebih telat.
saudara lapar atau tidak? Kalau lapar mari kita pergi makan. Saudara sudah makan atau belum makan? Saya belum makan. Berarti saudara lapar? Enggak, justru saya kenyang. Maka saya belum makan. Dan logika ini yang mesti diajarkan, cara berpikir semacam itu. Jadi sekarang tadi saya dengar dari Kementerian Pak Wisnu menerangkan tentang beban anggaran yang memang tidak cukup itu. Kalau kita memang bayangkan, di Sudirman sana 800 meter dari sini, di Kemendikbud itu ada 500 triliun. Enggak, memang kita juga tahu itu. Tapi yang lebih penting adalah anggaran itu mau dialirkan di dalam kurikulum yang mana. Anggaran itu mau diinvestasikan di dalam ide apa itu. Pedagogi itu yang mesti diselundupkan melalui kemampuan guru. Lalu kita dengar bahwa guru-guru akan diberi pendidikan. Bukan, guru itu dikasih uang dulu lebih banyak supaya dia bisa beli bensin untuk pergi ke tempat pendidikan barunya. Itu logikanya. Jadi disiapkan pendidikan guru, tapi si guru mending saya nggak belajar daripada saya nggak bisa biayai balita dia. Sama seperti berumpamanya saya kasih kuliah di Bau-Bau, di Kendari ujung sana tuh. Mahasiswanya datang ke saya, dia bilang, semester depan saya berhenti kuliah Pak. Kenapa? Karena saya harus punya uang 50.000 rupiah per hari supaya saya bisa bertahan. Jadi dia menunda kuliah 2 semester hanya untuk dapat 50.000 rupiah. Jadi kenyataan ini memperlihatkan bahwa mestinya ada guiding ideas di depan yang timbul dari keyakinan kita bahwa presiden akan menuntun kita pergi pada politics of hope. Tapi di belakang kita ada politics of memory yang menghambat kita untuk percaya. Karena bahasa yang keluar selama ini bukan bahasa-bahasa pedagogi, yang adalah bahasa-bahasa yang mengancam. Kalian radikal. Harga mati. 2 menit lagi baru oke. Jadi dalam 2 menit ini saya ingin kita bicara hal yang lebih makroskopis untuk membaca masa depan kita. Dalam 2 menit ini saya ingin perlihatkan bahwa dunia ada 20 negara yang mengalami krisis karena soal pendidikan, soal pengangguran, soal transportasi, dan demo di mana-mana itu. Nah, dari 20 negara itu, seluruh problem di 20 negara itu ada di Indonesia hari ini. Itu soalnya. Dan kita mesti bicara itu di Hari Guru dengan menganggap bahwa rahim bangsa ini ditentukan oleh sehatnya guru. Guru adalah